Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini nikmat dan rahmatnya selalu menyertai kita. Kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin membicarakan masalah riba. Yaitu riba kekinian. Karena riba kekinian inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Saya juga pernah melakukan hal ini karena ketika itu saya belum tahu kalau itu termasuk riba. Apakah itu sobat-sobat? Sebelumnya seperti biasa saya meminta kepada sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silakan untuk melakukannya. Tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam, bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Baiklah sobat-sobat, riba kekinian ini saya sebut saja adalah kredit segitiga. Sebagai contohnya adalah kredit kendaraan. Kredit kendaraan seperti motor atau mobil ini melibatkan tiga pihak. Pertama, pemilik kendaraan atau kita sebut saja dealer. Kemudian lembaga pembayaran yang kedua. Dan yang ketiga adalah pembeli. Biasanya pembeli ini perorangan. Jadi katakan saja misalnya si A ingin membeli motor secara kredit. Maka dia akan datang ke dealer kendaraan tersebut, bertransaksi di sana dengan uang muka tentunya. Kemudian setelah selesai transaksi, maka si pembeli tersebut sudah bisa membawa kendaraan yang dibelinya. Selanjutnya, pembayarannya itu bukan lagi kepada dealer, akan tetapi kepada lembaga pembayaran. Karena sesungguhnya lembaga pembayaran inilah yang sudah membeli kendaraan tersebut secara tunai, secara kontan. Jadi, pembeli pertamanya adalah lembaga pembayaran. Di mana ribanya? Ribanya itu barang tersebut belum dikuasai oleh lembaga pembayaran tersebut, akan tetapi sudah dijualnya. Seharusnya karena lembaga pembayaran itu yang pertama kali atau yang membeli secara kontan kepada dealer itu, maka kendaraan tersebut harus berada dulu di tempat lembaga pembayaran. Kemudian baru pembeli tersebut datang atau membeli kepada lembaga pembayaran tersebut. Jadi di sini letak ribanya. Karena Nabi melarang.
menjual barang yang belum dimiliki. Artinya, kalau kita membeli barang itu harus berada di tangan kita dulu, baru boleh kita menjualnya. Bukan barang itu sudah kita beli, akan tetapi barang itu belum ada di tangan kita, sudah kita jual kembali. Nah, kalau ini maka terkena riba. Di samping itu ada denda bila keterlambatan membayar. Nah, ini juga riba. Sobat-sobat, mungkin banyak yang tidak mempermasalahkan hal ini atau menyepelekan saja karena mereka butuh. Nah, berikut ini beberapa hal yang akan terjadi kepada pemakan riba, termasuk yang memberikan, yang mencatat, dan yang mengedarkannya. Ini sama dengan hukum minuman keras, khamar, akan terkena yang membuat, yang meminum, yang mengantarkannya, yang menjual, yang membeli. Kena semua. Riba juga seperti itu. Apakah yang akan terjadi kepada pemakan riba? Nabi pernah mengingatkan bahwa kata Nabi, hindarilah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah memakan riba. Kemudian ada beberapa hal yang akan dialami oleh riba, oleh pemakan riba. Di hari kiamat, dia akan berenang di sungai darah dan kemudian akan disuapi dengan batu. Dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW mendatangi neraka, dan di situ ada sungai darah. Ada seseorang yang berenang di sungai darah tersebut. Di tepinya ada orang yang mengumpulkan batu. Kemudian orang tersebut mendatangi orang yang mengumpulkan batu tersebut dan membuka mulutnya. Orang yang mengumpulkan batu memasukkan batu ke mulut orang tersebut. Kemudian dia menjauh dari orang tersebut dan kembali lagi setiap dia datang, membuka mulut dan dimasukkan batu ke mulutnya. Pemakan riba perutnya akan besar seperti gedung dan kelihatan dari luar di dalam perutnya penuh dengan ular. Pemakan riba hartanya tidak berkah. Pemakan riba doa, infak dan sedekahnya tidak akan diterima. Pemakan riba hatinya akan menjadi keras. Pemakan riba berarti mengikuti perilaku orang Yahudi. Dosa riba yang paling ringan adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan 33 kali berzina lebih ringan daripada dosa memakan 1 dirham dari hasil riba. Nah, itulah sobat-sobat ancaman bagi pemakan riba. Memang riba kelihatannya bertambah banyak, akan tetapi dia kehilangan berkah dan akan membinasakannya.
Dan di hari kiamat, pemakan riba tidak bisa berdiri dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bisa menghindari riba ini. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.